sebuah kampus di Pontianak, ada seorang dosen terkenal bernama Pak Adi. Julukannya bukan Pak Profesor atau Pak Dokter, tapi Pak Kopi Dangdut. Kenapa? Karena tiap kali mengajar sebelum menjelaskan teori pemasaran atau perilaku konsumen, beliau selalu mengajak mahasiswa untuk bernyanyi. Dari kebun jauh sampai ke lidahku, hanya wangi rasanya nikmat perjalanan panjang. Berjejaknya dan berbangun menjadinya, tersenyum penuh bahagia. Sudah disimpan di pilar rapi, lalu pabrik diolah sepenuh hati. Kopi dangdut lewat jalan jauh, tak berhenti hujan pun turun, untuk membawa tengah tapi semangat, tak pernah menyerah. Disangrai warnanya coklat, aromanya harum diri terpikat. Gelas cantik siap dikirimkan, sampai di kedai semua selimut kuliah. Tidak kopi dangdut, bersegera minuman waktu senggang. Di malam kerjasama yang hebat, dari luar ke hilir kita semua kompak. Suatu hari, Pak Adi mendapat undangan mengisi kuliah di Singapura. Masalahnya ada level Inggris, bahasa Inggris Pak Adi kuat untuk good morning dan where is the towel. Mahasiswa yang tahu hal ini langsung heboh. Pak, nanti kalau grogi di Singapura nyanyi aja Pak, saran Aceh. Nyanyi apa? Tanya Pak Adi. Nyanyi lagu dangdut lah, biar orang boleh tahu kalau kita punya warisan budaya.
Nyari Bang Toib di Orchard Forum. Akhirnya sebelum berangkat, Pak Adi minta bantuan mahasiswa untuk latihan bahasa Inggris. Tapi caranya tetap unik. Mahasiswa membacakan materi pemasaran dalam bahasa Inggris, lalu setiap 5 menit harus diselingi lagu pop atau dangdut. Bukan kopi biasa dari kebun jauh sampai ke Jakarta, tetapi bukan cermin dari siang. Semua berjuang demi secangkir tenang. Setiap langkahnya jaga bumi tercinta, kerjasama erat berbagi rasa, agar kopi kita sampai ke semua. Meski tantangan datang silih berganti, tertunda jalanku terhenti, namun semangat tak pernah pudar. Ini sampai bulan di tangan, ini kita berjuang bersama. Bukan sekedar hidup beda, kita rantai pasok dan dunia jaya. Kita minum kopi, nah, marketing juga begitu. Kalau pokok produknya unik, orang bakal bilang this is not an ordinary product. Kuliah Pak Adi mulai dengan bahasa Inggris seadanya. Good morning, my name is Adi and I love dangdut. Penonton kaget tapi mulai tertawa, lalu beliau ambil gitar dan nyanyi.
classroom. Like nasi padang, many dish, many choice. That's how marketing works. Setelah acara, banyak dosen dan mahasiswa internasional minta foto bersama. Bukan karena materi akademiknya saja, tapi karena pembawaan unik dan keberanian Pak Adi. Pak Adi pulang ke Pontianak dengan pelajaran berharga. Kadang untuk menaklukkan dunia, kita nggak harus sempurna. Cukup berani jauh diri sendiri dan bawa sedikit goyang. Dari pohon jauh sampai ke lidahku, tapi wangi rasanya nikmat. Sepanjang perjalanan, kita menikmati pilihan. Dibawa ke gudang disokek perlahan, kembali diolah sampai sempurna. Kondisi yang hidup bikin hati gembira. Lewati hujan kering mentari siang, setiap tangan bekerjasama. Jauh sampai ke warung kopi, cerita panjang ini penuh harmoni. Kopi dangdut, kopi istimewa, bukan dan biasa seperti kita semua. Selamat pagi semuanya. Kalian bisa belajar SPM di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Pagi, Pak! Ayo jangan lesu. Untuk bisa sukses kuliah, kita harus memahami bagaimana sistem bekerja seperti SPM yang nyata. Kita harus mampu mengatur semua elemen agar berjalan dengan lancar. Jangan lupa, SPM itu bukan cuma teori, tapi juga praktik. Kalian bisa aplikasikan di dunia nyata seperti di kampus. Pak, jadi SCM di kampus ini juga penting untuk mengelola berbagai kegiatan akademik seperti pengolahan bahan ajar, distribusi tugas, dan waktu dosen. Betul dia, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita bisa menggunakan konsep SCM untuk memudahkan alur distribusi materi kuliah, jadwal ujian, dan sumber daya lainnya. Sama seperti sistem supply chain di dunia bisnis,
Semua harus terhubung dengan baik. Ini kita bertemu lagi, belajar arti aliran energi. Bukan sekedar teori, tapi sistem yang hidupi hati. Setiap produk punya perjalanan, setiap bahan punya peranan. Dari bahan mentah hingga tetangan, ada ribuan niat dan harapan. Padi berkata membanggakan, itu seperti keluarga. Kalau satu bagian berhenti kerja, yang lain pun ikut terasa. Biarkan budi mencatat, ingat tersenyum, budi semangat. Mereka sadar dari yang dapat. Hidup pun harus terkoordinat, satu aliran, satu tujuan, membangun rantai kehidupan. Dari kampus hingga masa depan, kita jalankan dengan kejujuran. SDM ajarkan cara bertahan dalam sistem yang penuh tantangan. Dengan niat dan kesungguhan, kita wujudkan kesuksesan. Pak Adi, bagaimana kalau ada masalah di salah satu bagian dari rantai tersebut? Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu dia. Di SCM kita harus siap menghadapi gangguan. Jika ada masalah di satu titik, kita harus segera mencari solusi. Sama seperti kita belajar dari pengalaman, sesuatu yang salah harus segera diperbaiki. Kampus besar, mahasiswa datang dengan besar. Pak Adi berdiri di depan kelas. SCM itu tentang proses yang luas. Dulu dicatat, dia tersenyum. Dina berkata, semua harus terhubung. Rudi berbisik, aku mulai paham. Hidup ini juga ada yang berjalan. Dari gudang kecil di sudut kota hingga pabrik besar penuh tenaga. Setiap orang punya peran nyata, tanpa mereka tak ada hasil karya. SCM bukan satu, dia yang dapat
edukasi adalah dari yang pemimpin semua tugas sendiri setiap proses setiap hari membawa arti untuk diri ini. SCM menjaga langkah pasti bahwa hidup butuh sinergi. Hingga pemberi semua saling melengkapi. Kadang kesalahan datang tiba-tiba, tapi jangan menyerah begitu saja. Karena yang kuat, karena saling percaya, itu rahasia kesuksesan nyata. Pak Adi, bagaimana kita bisa menerapkan SCM dalam kegiatan mahasiswa, misalnya dalam pengelolaan acara? Itulah tantangannya. Kalau kita mau sukses dalam mengelola acara atau proyek di kampus, kita harus memikirkan rantai pasoknya, mulai dari siapa yang bertanggung jawab, waktu yang dibutuhkan, hingga apa yang perlu dilakukan. Setiap elemen harus terkoordinasi dengan baik. Oh iya, jadi kalau kita merencanakan seminar atau workshop di kampus, kita harus mempertimbangkan semua faktor seperti tempat, bahan, materi, atau audiensnya. Tepat sekali Rudi, itu contoh praktis bagaimana SCM bekerja. Kalian tidak belajar hanya teori, tapi juga harus bisa melihat bagaimana setiap bagian berkontribusi dalam mencapai tujuan. Menyapa lembut, suara Pak Adi memecah sunyi. Di papan tulis tertulis besar, SCM ditulis saling berbagi. Dia tersenyum membuka buku. Budi bertanya, penuh semangat baru. Dina menulis dengan teguh. Budi melambung, tapi tetap tersenyum. Dari petani di tanah sebelah, hingga pembeli yang tersenyum tenang. Ada ribuan tangan bekerja sama dalam satu rantai yang saling menjaga. Setiap langkah, setiap proses punya arti yang luar biasa. Tanpa kerjasama takkan selesai. SCM itu kisah manusia, jejak rantai kehidupan mengalir dalam setiap tindakan. Bahkan hingga senyuman, SCM adalah sejati. Pak, kadang saya merasa kebingungan ketika banyak tugas yang harus diselesaikan sekaligus. Bagaimana cara kita mengelola waktu dan tugas
baik. Itu dia. SCM di kampus juga melibatkan manajemen waktu. Kalian harus tahu bagaimana memprioritaskan tugas yang paling penting dan mendesak serta bagaimana mengatur jadwal kuliah dan kegiatan lainnya. Dapat datang ke kelas dengan suara yang keras. Katanya SDM itu luas dari bahan sampai yang keras. Dia terbuka bukunya. Dari kata-katanya Dia berkata ini rumitnya Pak Adi jawaban saya SDM bukan alam palsu, ilmu nyata yang bawa maju. Dari petani sampai ke pelanggan. Semua butuh perencanaan. OSCM bukan janji sembuh setia. Proses salingnya dari dulu ke hilir bertemu. Sampai tepat waktu Bumi bertanya, Pak kalau macet gimana? Pak Adi jawab, itu resikonya. Masuk memang tak selalu lancar, tapi semangat jangan pernah mudah. Pada stok habis, rukun terlambat. Kadang kapal berhenti di laut, namun kerjasama tetap hebat. Itu makna sistem yang kuat. Nah, SDM bukan alamat palsu. Ini teori dan aksi bersatu. Dari gudang pabrik ke toko, semua bagiannya beranjiku. SDM bukan janji temu, bukan teori yang bikin ragu. Saya jadi lebih paham kalau SCM itu memang penting, tidak hanya untuk bisnis, tapi juga untuk
betul sekali. SCM itu biasa digunakan di mana saja, di kelas, di organisasi, bahkan dalam kehidupan pribadi kalian. Karena semuanya berhubungan dengan dan saling mendukung. Sebelum kita tutup, ingat ya, semua yang kita pelajari tentang SCM di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Kalian harus bisa mengaplikasikan ilmu ini dalam setiap aspek kehidupan kalian, mulai dari kuliah hingga bekerja nanti. Fakultas Ekonomi Keluaran. Mahasiswa datang bawa semangat, belajar SCM dengan niat kuat. Pak Adi datang tersenyum manja, bilang anak-anak siap belajar ya. Dia menjawab, Pak saya siap banget. Budi teriak, ayo goyang semangat. Ilmu yang keren sekali, rantai pasok bikin dunia berdiri. Dari gudang pabrik sampai ke toko, harus kompak jangan asal jalan bolong. SCM menuju jalan dan semangat, setia saling berperan nyata. Dari bahan mentarinya produk jadi, kerjasama jadi kunci pasti. Kalau logistik macet bisa lemas, semua tertawa satu suara, tapi catatan tetap dijaga. Yang mencatat jam rapi, kondisi dari dunia. Jika senyum Pak ini rumit banget, Pak Adi jawab tenang nanti dapat berkah. SCM bukan teori semata, tapi cara kerja di dunia nyata. Kalau satu bagian terlambat, semua sistem bisa kacau cepat. SCM ajarkan disiplin diri, dari supplier sampai ke pembeli. Setiap rantai harus terkendali, agar semua aliran teratur rapi. Kopi Dangdut SCM membuat kita sukses. Belajar dengan semangat pasti bisa. Jangan lupa SCM itu tentang aliran yang lancar. Seperti lagu yang mengalun, teruslah belajar dan aplikasikan ilmu ini dalam kehidupan kalian. Anak muda, ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kalian ambil dalam kehidupan ini adalah bagian dari sebuah rantai besar. Begitu pula dengan SCM, setiap keputusan, setiap tindakan adalah bagian dari sesuatu yang lebih
besar. Oleh karena itu, kita harus bekerja lebih keras dan menjaga hubungan antar elemen dengan baik agar tercipta hasil yang maksimal. Kesuksesan bukanlah milik mereka yang tidak pernah gagal, tetapi milik mereka yang tidak pernah menyerah. SCM mengajarkan kita bahwa hidup ini penuh dengan tantangan. Namun tantangan itu bukanlah penghalang, sebaliknya dengan tantangan adalah kesempatan untuk kita tumbuh lebih kuat. Bukan berapa kali kita jatuh, tetapi berapa kali. Pak, kata-kata Bapak itu menginspirasi sekali. Jadi meskipun kita menghadapi banyak tugas dan tekanan, kita harus tetap semangat ya. Betul Via, karena tidak ada yang lebih indah dari perjuangan. Selalu ingat di setiap tantangan, ada kesempatan untuk belajar dan berkembang. Hari ini saya ingin berbagi pantun untuk mengingatkan kita semua agar terus berjuang. Berjalan-jalan ke masa depan, mencari ilmu agar tak salah. Belajar SCM tak kenal lelah, maka berpencerah harapan. Wah, menarik Pak. Aku keren banget, jadi makin semangat nih. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan keberhasilan seperti pantun ini yang mengingatkan kita akan pentingnya semangat untuk meraih tujuan. Di pagi hari matahari bersinar, SCM kita jalankan dengan penuh semangat, menyusun strategi dari pagi ke malam. Sukses akan datang, itu pasti teman-teman. Asik, pantun. Kita semakin bersemangat Pak. Sekarang untuk menutup kelas ini kita akan menyanyi bersama. Tidak hanya teori tetapi juga semangat harus kita tanamkan dalam diri kita. Seperti alunan musik yang mengalir. Lakukan ini untuk kalian semua yang sudah belajar SCM kali ini. Pagi cerah di kampung kita, mahasiswa datang penuh cita. Pak Adi hadir bawa berita, SCM itu rantai kerjasama. Budi bertanya, Pak apa artinya? Dia menjawab sambil tertawa. Dari bahan mentah sampai Belanda, harus OSCM, OSCM, sudah sekedar teori di buku. OSCM, OSCM, ilmu yang hidup di hatiku. Dari pabrik ke gudang, dari truk sampai kedai, kalau semua bekerja seimbang, sekarang pun sampai tepat pada waktunya. Bertani lakukan hari, memetik kopi dengan sehari, ke gudang dibawa rapi sekali, dijaga mutunya setiap hari. Lalu ke pabrik sampai biji kopi harus berwarna-warni, dikemas cantik berseri. Itulah hasil rantai pasok negeri. Ingat, SCM bukan hanya tentang teori, itu tentang tindakan kerjasama dan semangat yang kita bawa dalam setiap langkah kita. Cinta rantai pasok bukan semalam, tapi cinta yang penuh
dan masuk, bukan cinta serah, tapi cinta kerja yang penuh manfaat dari supaya yang sampai ke toko. Kita datang ke hadiran, bahannya lancar pro, CM saya, berteori galakar, tapi ternyata setiap bagian harus bekerja agar hasilnya memuaskan semua. Sekali lagi, terima kasih semuanya sudah berpartisipasi dengan sangat antusias. Hari ini STM adalah tetap perjalanan yang tidak mudah, tapi bersama-sama kita bisa menghadapinya. Jadikan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk maju dan belajar. Kalau kalian jatuh, bangkit lagi, karena kehidupan ini penuh dengan peluang seperti STM yang membawa kita ke masa depan yang cerah. Mari kita tutup dengan tanya. Jika ada sumur di ladang, boleh kita mengamati. Jika ada ilmu yang berguna untuk kehidupan nanti. Selamat belajar dan semangat. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Pertama, STM mengajarkan kita untuk harus bergerak dan mengatur segala sesuatu dengan baik agar tercapai tujuan bersama. Yang kedua, semangat dan kolaborasi adalah kunci sukses dalam belajar dan dalam kehidupan. Yang ketiga, musik dan pantun bisa menjadi pengingat dan pemicu semangat dalam setiap perjalanan hidup. Langit hingga menyapa mata Pak Adi. Pak Adi tersenyum anak-anakku. Hari ini luar biasa. Budi menatap papan penuh catatan. Dina berkata, saya paham sekarang. Budi tertawa, STM memang menantang. Ilmu mengalir bagaikan air kolam, bangkai pasok hidup dalam keseimbangan. Dari pabrik semuanya terhubung dengan kesabaran. STM, oh STM, tercinta.